Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fadli Farul. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas semua mengenai hal-hal yang terkait dengan radio streaming. Jadi konten ini saya khususkan untuk teman-teman yang suka dengan radio streaming. Apa itu radio streaming? Nah, kalau kita berbicara tentang radio streaming, tidak ubahnya dengan radio-radio yang sudah pernah kita dengarkan. Misalnya AM dan FM. AM itu amplitudo modulasi dan FM itu adalah frekuensi modulasi. Nah, berbeda dengan radio streaming yang sekarang ini sudah menjamur. Saya sudah melatih sekitar 500 orang. Ternyata banyak sekali permintaan dari teman-teman, eh, Bang atau Pak atau Om atau Kak, bikin dong tentang hal-hal yang terkait dengan radio streaming. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari tanggal 3 Januari 2021 ini. Di awal tahun 2021 saya akan memulai untuk membangun channel yang terkait dengan radio streaming. Apa sih radio streaming? Radio streaming adalah radio yang sangat dahsyat sekarang ini. Karena dengan perkembangan teknologi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, siapapun bisa mempunyai radio. Dulu mungkin kita tidak berpikir, apakah ya mungkin saya mempunyai radio? Apakah mungkin saya bisa mampu jadi penyiar? Sekarang menjadi hal yang sangat mudah bagi kita. Bikin radio bagi amat dengan saya sekitar 3 jam jadi tuh radio streaming. Kemudian bagaimana kita merekamnya? Ada satu software yang kita bisa gunakan untuk merekam, kemudian mengedit, dan kita akan mengolah suara-suara yang sudah kita rekam tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Itu mudah sekali. Jadi jangan khawatir nih, kalau nanti teman-teman bergabung dengan channel saya akan berikan semua ilmu-ilmu saya. Bagaimana merekam, mengedit, mengelola audio, mempunyai reportase radio. Bahkan yang menarik sekali nih, yang permintaan dari teman-teman semua adalah semua orang saya jamin, insya Allah dengan mengikuti pelatihan saya yang hanya 3 jam, mempunyai radio streaming dan langsung on air di handphone kita. Susah nggak? Tidak susah bagi kita. Susahnya bagi orang yang memang tidak tahu tentang triknya, mengelola radio streaming itu. Nah, radio streaming adalah radio yang akan jaya di masa yang akan datang. Orang kenal radio streaming adalah radio masa depan, radio para ekspatriat. Kenapa? Karena salah satu keunggulan yang sangat dahsyat, yang sangat keren ya untuk radio streaming adalah bisa didengarkan di seluruh dunia. Makanya orang katakan radio streaming itu adalah radio ekspatriat. Kenapa? Misalnya saya nih orang Indonesia, saya ditempatkan kerja di Jepang, saya kerja lagi di Afrika, kemudian saya pindah lagi ke Meksiko, pokoknya seluruh dunia saya harus mengikuti bos saya untuk bekerja. Atau saya mau jalan-jalan saya sebulan misalnya ke luar negeri. Nah, tentunya ketika di Indonesia saya suka dengan radio tertentu, radio X misalnya, maka saya akan hilang suara pendengarnya, lantunan musik-musik Indonesianya, kemudian iklan-iklannya, kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi di Indonesia yang setiap hari mempunyai dinamika yang sangat dahsyat dan sangat cepat. Tentunya dalam kurun waktu tertentu saya akan kehilangan tuh momen-momennya. Lebih-lebih ada jok-jok bahasa Indonesia misalnya kan. Nah, saya kehilangan. Nah, dengan radio streaming ini semuanya akan kita bisa dengarkan. Karena apa? Karena radio streaming adalah radio yang dipancarkan bukan dengan frekuensi yang kita kenal AM dan FM, tapi kita menggunakan yang namanya internet. Di mana ada internet, di mana ada jaringan, dan kita punya kuota tentunya, pasti kita bisa dengar radio streaming kita. Nah, jadi teman-teman yang hobi radio streaming, ikutin aja pelatihan-pelatihan saya. Di mana bisa diakses? Ada di handphone saya, bisa dicatat teman-teman ya, di 0877 8479 0534. Nah, dari beratus-ratus orang yang sudah saya latih dengan tim saya tentunya, mereka sudah mempunyai radio.
saya nggak perlu sebut ya tentu nama radionya kan, karena kalau disebut ya harus bayar iklan bagi saya, karena saya orang media kan, harus bayar iklan. Nah, ketika kita mempunyai peralatan yang sangat minim, kalau saya katakan nol ya nggak mungkin juga ya, minimal untuk kalian mempunyai laptop, kemudian mempunyai PC. Ya, PC itu gunanya adalah ketika kita punya radio, kita putar 24 jam, maka akan kuat PC tersebut. Nah, kalau dengan laptop, kita kasihan kan? Karena laptop kan untuk kerja-kerja kita yang mobile, cepat, dan dimanapun kita bisa kerja, bisa kita gunakan laptop. Nah, kalau laptop itu hanya untuk sarana belajar dengan saya. Selebihnya bisa diaktifkan di PC kita, maka akan terdengar radio kita. Yang kedua adalah kita tentu mempunyai kuota. Kita udah berlangganan wifi misalnya ya kan, 24 jam. Dia pernah nganggur, bayangkan ya, udah bayar 200.000, 300.000 setiap bulan, hanya dipakai buat email, buat nonton YouTube, buat kirim-kirim postingan, buat baca WA, atau line, atau media sosial lainnya. Sayang sekali kan? Nah, kenapa kalau kita gunakan selama 24 jam? Terlebih lagi, kita yang suka ngobrol, cari lawan bicara kita, yang suka bercerita, yang suka punya joke banyak, itu sangat menarik kalau kita mempunyai radio streaming. Nah, radio streaming itu juga sekarang sudah tren. Lebih-lebih teman-teman kalau di dunia media khususnya radio ya, ada namanya podcast radio. Nanti podcast radio itu bisa dikombinasikan dengan rekaman. Nah, merekam juga nanti gampang. Memadukan audiovisual dengan audio, kemudian kita rekam, kita edit, kita naikkan ke YouTube. Oh, itu duit lagi tuh. Apa nanti di YouTube di subscribe, atau di Google AdSense, atau jadi monetize. Wah, itu menarik. Jadi radio streaming itu emang radio yang masa depan. Nah, teman-teman yang masih khawatir apa iya saya mempunyai radio, pasti saya insya Allah jamin ya. Kemudian yang lainnya adalah kita nggak perlu punya SDM yang banyak, cukup saya dengan teman saya ya secara bergantian. Kemudian kita bisa gunakan ruangan kecil aja. Nah, seberapa luang sih kalau kita ada meja satu, kursi, kemudian kita ada mikrofon, ada peralatan yang sederhana buat radio, udah jalan itu. Nah, jadi kita akan bongkar terus di channel ini bagaimana kita mempunyai radio streaming yang sangat murah, mudah, cepat, dan kapan saja kita bisa dengarkannya. Berbeda dengan radio yang frekuensi AM dan FM, itu ada keterbatasannya. Misalnya, saya boleh bertarung bertarung nih kayak orang ngadu nih ya, bertarung. Saya orang Surabaya, setiap hari saya dengar radio tertentu ya, radio XIZ misalnya. Kemudian saya pindah ke Bandung, pindah ke Jogja, atau ke luar negeri. Saya jamin nggak akan selamanya kita mendengarkan radio. Kenapa? Ada area, ada scoop, ada batasan yang memang frekuensi itu nggak boleh terlalu jauh. Sehingga kita udah hilang greget kita dengan radio di mana saya besar, nggak pernah lagi didengarkan radio tersebut. Nah, dengan radio streaming, wah, udah akses. Susah nggak? Tidak. Kalau kita mau belajar radio streaming, kalau pengalaman saya selama sudah bertahun-tahun, baik saya sebagai praktisi di kampus, atau kalau saya ngelola pelatihan-pelatihan, atau juga saya punya radio. Satu modal kita ada laptop. Kemudian untuk lebih enaknya kita supaya kuat terdengar atau terkelola 24 jam, gunakanlah dengan PC. Apalagi jarang internet. Hanya itu? Iya, hanya itu. Perlu nggak mixer? Mixer hanya opsional. Kemudian apalagi? Tentunya jaringannya lebih bagus lagi. Bayar nggak? Tidak. Ada trik-trik tertentu yang kita bisa pakai di beberapa aplikasi yang free. Ya kan kita orang Indonesia semuanya maunya gratis kan? Nggak mau bayar. Kalau bayar, wah berapa duitnya nih? Nah, sekarang saya akan bongkar semuanya, kupas tuntas mengenai radio streaming. Sehingga siapapun yang ingin mempunyai radio streaming, hubungi saya, kita latih, dan kita lihat seluk-beluknya. Nah, sekarang
kita tunggu nih teman-teman yang ingin punya radio streaming. Sekali lagi, radio streaming mudah, cepat, sederhana, dan bisa didengarkan dimanapun. Bisa nggak didengarkan di radio AM FM? Tentunya tidak. Mudah-mudahan teknologi ke depan, ketika kita di kendaraan, kita ada jaringan atau ada aplikasi tertentu, bisa langsung ke akses handphone kita, pasti bisa kita dengarkan. Tapi tentunya juga kita nggak jadi masalah kan, kalau kita lihat di kendaraan, pasti kita semua orang punya handphone. Nah di handphone itu kita dengar. Pertanyaan berikutnya, mahal nggak kalau kita akses? Tidak. Saya sedang mengadakan riset, bagaimana perbandingan kuota YouTube yang audiovisual, video ya, dengan kuota, artinya kita dengarkan radio berapa mahal. Tapi secara umum kalau saya udah yakin lah ya, secara hitungan yang sederhana, kalau kita menggunakan YouTube, kita punya 50 GB misalnya kita beli, mungkin setiap hari kita nonton YouTube, kita WA, kita buka-buka media sosial, nggak sampai sebulan. Kalau dengan radio, saya yakin dengan waktu yang nggak panjang, kuota kita sama dengan kuota yang kita beli untuk YouTube, akan lebih akses. Dan kelebihan lainnya, radio itu bisa didengar di mana saja, di kebun, di pantai, di atas pohon, di atas gerobak, kemudian di tempat sepi, dan ketika kita lagi mancing, ketika kita lagi bertani, nyawa, bisa kita dengarkan. Berbeda dengan televisi, harus fokus dan fokus. Kalau radio tidak. Oke, itu dulu video dari saya. Jangan lupa kalau teman-teman ingin mengikuti dunia tentang radio streaming, jangan lupa subscribe dan like and share, serta kasih komen. Ketika teman-teman men-like atau men-subscribe YouTube saya, akun saya akan setiap hari memberikan informasi, memberikan pencerahan bagi teman-teman semua mengenai apa itu radio streaming. Tetap bersama saya, Adi Fadi Farul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.